teman-teman IMEPA, selamat datang di Pandemi Podcast, podcastnya anak IMEPA. Siang hari ini tema kita adalah Time Management to Become Productive Student. Kenalin, aku Salman Afif dari Ekonomi Pembangunan Angkatan 2022. By the way, aku nggak sendiri di sini, kita ditemani oleh narasumber kita. Ada Kak Muhammad. Boleh nih Kak Muhammad kenalin dulu dirinya. Oke, semuanya, terutama Sobat EP semua yang lagi nonton podcast ini, kenalin, nama aku Muhammad dari Ekonomi Bangunan Angkatan 2020. Alhamdulillah pada tahun ini diamanahkan sebagai Ketua BEM ataupun sebagai Gubernur Mahasiswa Fakultas Ekonomi tahun 2023. Wah. Oke, itu aja ya. Ternyata narasumber kita kali ini bukan orang sembarangan teman-teman. Ada langsung orang penting di Fakultas Ekonomi sendiri. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Oke, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar lah, masih puasa. Masya Allah. Jadi Kak Muhammad ini adalah gubernur mahasiswa terpilih di Fakultas Ekonomi ini periode 2023-2024 ya Kak? Ya. Jadi ya beliau yang akan jadi narasumber kita siang hari ini Kak. Oke Kak, kalau boleh tahu Kakak sibuk apa Kak akhir-akhir ini Kak? Oke, akhir-akhir ini aku dan juga tim dari Badan Pengurus Inti lagi sibuk membangun BEM lagi nih. Jadi kayak kami lagi open recruitment BPH dari BMKM nantinya. Nanti kalau sudah open recruitment nanti akan ada open rekrutmen dari staf ahli dan juga staf muda. Jadi untuk teman-teman dari Sobat EP semuanya jangan lupa daftar nantinya. Ya, teman-teman EP nih daftar BEM. Kesannya ketua BEM-nya dari kita sendiri gitu, teman-teman. Bisa lah. Bisa lah. Apa itu bisa lah? Privilege kan? Enggak ya. Lanjut. Jadi kan tadi sibuk di BEM Kak. Bisa ceritain nggak awalnya mulai dari mana gitu Kak? Dari cerita BEM itu. Oke, awalnya itu pada semester 2 aku memang ingin masuk BEM itu pada tahun itu ada BEM yang buka itu Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi yang didaungin oleh Kak Farel itu. Oleh Kak Farel pada Kabinet Citra Kota Baru. Tahun berapa itu Kak? Tahun 2020 lah, 2021 ya. Ya, 2021 itu pada zaman aku semester 2. Notabene. Jadi ya awal semester 2 langsung buka oprek BEM dari Kak Farel. Lanjut ke kabinet selanjutnya diamanahkan sebagai kepala dinas oleh Kak Ido di kabinet Cakra Sembrani, dan juga pada tahun ini memberanikan diri lah nyalon sebagai ketua BEM atau gubernur mahasiswa, dan alhamdulillah terpilih lah. Iya, jadi resmi ya Kak? Saya resmi, konkret, Dinda. FE1 kan? Ya, enggak, mahasiswa FE1. Oh, mahasiswa FE1 ya, benar. Jadi bisa diceritain nggak kunci gimana biar Kakak bisa sampai kayak gini Kak? Kan dari staf muda tadi Kak, dari open recruitment awal dari semester 2 tadi sampai kayak gini gimana Kak? Atau time manajemennya gimana gitu Kak? Oke, sebenarnya apa yang aku udah rangkain dan juga aku capai sampai sekarang nggak pernah lepas dari manajemen waktu dan juga manajemen diri sendiri lah ya, karena notabene kita harus memanage lah antara waktu, skala prioritas itu kan daripada akademik, keluarga, teman-teman dan juga organisasi. Itu sih sebenarnya nanti akan kita kupas time manajemen ya. Iya, oke. Sehubung dengan tema kita sekarang Kak, time management become to productive student gitu. Kan ya kita tahu sendiri lah Kak, ekonomi pembangunan ini gimana tugasnya gitu kan. Kak pasti nggak mudah lah. Boleh silakan. Kosong. Lagi puasa Kak. Lagi puasa. Bulan Ramadan. Jadi gimana sih Kak menurut Kakak, kan gimana cara ngatur waktu kuliah, waktu main, waktu organisasi, time management yang baik itu gimana Kak? Oke, ini time management lagi ya tadi ya. Ini kalau dari aku pribadi sih sebenarnya pakai skala prioritas. Skala prioritas. Ya, ada skala prioritas. Tapi tips and triknya itu kalau bikin time management atau manage waktu, yang pertama itu bikin to-do list gitu. To-do list apapun hal itu to-do list. Jadi dalam bidang organisasi ya bikin to-do list gitu, rapat penting nggak mepet, ataupun rapat penting mepet, ataupun rapat nggak penting tapi mepet, ataupun tuh rapat nggak penting yang nggak mepet. Itu harus ya di schedulein, dan juga begitu juga dengan tugas-tugas ataupun kuliah-kuliah gitu. Jadi kayak ada tugas mepet penting gitu, ataupun tugas nggak penting tapi mepet, itu harus ditulis lah. Terus sama ada skala prioritasnya gitu. Jadi kita harus ngelakuin itu yang memang harus sesuai dengan target gitu. Jadi kalau to-do list aja tapi nggak kita lakuin dan nggak sesuai target, terkesan molor atau percuma juga kalau kita ngerjainnya. Jadi to-do list kayaknya. Iya, bikin to-do list. Kan misalnya kayak Kak Muhammad sekarang nih ketua BEM Kak, gitu pasti sibuk banget kan Kak. Gimana
Misalnya kalau lagi ada rapat kak, rapatnya tuh dadakan misalnya, dan itu ganggu jadwal istirahat kakak lebih mentingin istirahat atau rapat kak? Mungkin kita lihat dulu. Tapi kayak kalau aku kan masih baru dan juga masih badan pengurus masih sedikit, aku milih rapat sih. Nanti dulu lah istirahat. Nanti notabene itu ya kita lihat dulu. Kita bangun dulu ya. Bener, rapatnya itu rapat jam berapa kan? Kalau rapatnya jam 1 malam tiba-tiba kita lihat dulu nih penting banget atau enggak. Tapi kalau memang nggak penting banget, ya minta notulensi aja sih sebenarnya. Tapi pernah rapat jam 1 kak? Pernah, itu bukan rapat tapi acara IHME. Waduh. Itu lebih pusing lagi. Kita selesai forum jam 3 malam. Jam Langsung 3 tahajud subuh. berarti ya? Hah? Langsung tahajud. Tidur. Oh, langsung tidur. Kan kalau tahajud kan harus tidur dulu. Oh iya kan? benar. Kan? Benar. Baru subuh. Yang penting subuh nggak lewat ya. Iya benar. Misalnya kayak kan ada yang di luar jam itu kayak nggak terduga gitu jam 1. Pernah nggak sih kak kayak burn out gitu atau jenuh, titik jenuh gitu? Sebenarnya kalau titik jenuh ya mungkin udah pernah ya titik jenuh ya. Tapi kayak dilewatin aja lah sih sebenarnya kalau udah titik jenuh, karena tantangan sih sebenarnya itu kalau kita. Jadi titik jenuh itu sebuah tantangan sih, kita mau berhenti atau lanjut lebih tepatnya. Jadi kalau memang kita udah jenuh ya cari self reward lah gitu, ataupun respect to yourself gitu. Kita istirahat dulu nih gitu, kita ambil waktu kayak bermain sama teman-teman gitu kan. Kalau aku sih main sih lebih tepatnya, kayak main ngilangin beban pikiran, main sama healing ya healing lah. Healing ya, jangan nguras dompet, nanti ketika emang udah healing malah mikirin isi dompet kan nggak ada, itu sih lebih pusing lagi kan. Seimbang lah kayak benar. Jadi self reward gitu, healing perlu juga itu kayak. Perlu. Kalau dari sepanjang semester berapa sekarang? Semester 6 jalan ke-7. Jalan ke-7 berarti kak. Lebih pusing mana kak? Kuliah atau organisasi? Kalau semester 6 jalan ke semester 7 ya. Kalau aku sih akhir-akhir ini pusing dua-duanya. Karena akademik udah semester 6 gitu kan, notabene awal jadi ketua BEM. Jadi kayak harus sinkron lah akademik sama organisasinya. Tapi kalau kayak udah hari ini lebih pusing BEM karena udah nggak ada mata kuliah lagi aku di semester 7. Oh iya benar. Iya, jadi kayak nyusun. Iya, sibuk nyicil susunan, terus organisasi, terus ya pengennya magang lah. Berarti balik lagi ya kak ke tadi to-do listnya, mana skala prioritasnya. Nah kalau dari Kak Mamat nih, kan nanti rencananya mau magang kak? Benar. Nah gimana tuh kak ngaturnya, dari ngurus jadwal tidur atau gimana tuh? Oke, ini dari sekarang dulu sih sebenarnya. Nih kalau kita target magang nih, kita mau magang di mana? Apakah magang merdeka atau enggak? Kalau magang merdeka ya bulan 6 kan pembukaan. Nah jadi kita tuh harus nyiapin. Oke, nih bulan ini aku daftar magang. Itu jadi skala to the list, skala besarnya. Tapi kalau skala kecilnya ya diperhariin atau dipermingguin, itu skala kecil bagi aku. Jadi mikronya. Tapi kalau makronya per bulan. Jadi aku kan mau magang nih, insya Allah bulan Juni lolos lah. Insya Allah. Dan juga bagaimana cara bagi waktunya antara organisasi, skripsian, magang. Bagi aku ya balik lagi sih sebenarnya ketika emang pada bulan Juni itu aku sudah ada badan pengurus. Gitu. Jadi kayak kalau udah rapat itu bukan aku lagi yang handle. Tapi aku udah kayak nunggu notulensi ataupun memang kalau ada rapat yang memang aku harus ngasih saran, aku datang. Itu sih sebenarnya. Dan juga kalau magang kan juga kalau ada kegiatan offline kan bisa izin lah kalau dari magang. Seminggu sekali lah bisa izin. Dan juga notabene kalau memang akademik ya skripsian kan kita ngadep dospen, kalau ada revisian ya direvisiin, kalaupun emang nggak ada revisian ya udah lanjut gitu. Gitu ya kan. Jadi penting banget teman-teman tuh gimana cara kita ngatur waktu, gimana apalah skala prioritas kita tuh tentuin dari sekarang gitu. Benar. Apalagi jangan keteteran di semester tua ya istilahnya. Iya benar. Jangan sampai kita tuh kayak nyesel lah dari semester tua. Nggak bisa bagi-bagi waktu. Iya, semester mudanya santai-santai, semester tuanya terbantai ya kan. Aduh. Anak EP. Oke, terakhir Kak, ada nggak satu motivasi gitu yang bikin teman-teman tuh biar bisa produktif tapi nggak ninggalin satu hal yang lebih penting lainnya Kak. Jadi kita bisa produktif aja gitu Kak. Oke, ini kalau dari aku pribadi, keep doing what you doing, keep doing what you love. Gitu. Jadi lakuin apa yang memang kalian pengen lakuin dan lakuin apa yang kalian cintai. Jadi kayak udah terjalan gitu. Kalian senang organisasi ya udah lakuin organisasi itu, tapi kayak ada porsinya. Ada porsinya sendiri-sendiri gitu. Jadi maksudku notabene di sini
ketika memang kalian udah ngelakuin ya secukupnya guys, jangan diporsir. Dan juga kalaupun memang kalian udah ngelakuin apa hal yang kalian cintai dan juga memang kalian itu pengen bahagia, aku ingat kata-kata Aristoteles. Apa Jadi tuh? kalaupun memang apa sih yang bentuk dari bahagia gitu, oke lah kita hidup sebagai bahagia, sebagai orang yang pengen bahagia sesuai dengan rencana yang kita bahagiain. Tapi dengan poin yang kedua itu yang sesuai ada tapi tidak tertulis dengan eksplisit, bahwasanya ketika memang kita pengen bahagia, ketidakbahagiaan lah yang kita dapatkan. Oh. Jadi nggak ada apa ya, rasa standar lah bahagia. Ketika memang kita pengen kaya, ya standar kaya gimana? Iya. Kan toh ada yang lebih kaya dari kita. Itu sebenarnya. Jadi kayak standar bahagia yang seperti apa? Iya, beda-beda juga sih. Beda-beda. Iya benar. Oke, kayaknya kita udah Oke, udah habis ya? iya udah lumayan lama juga kita belum Kak. Sebelum pergi nih Kak, kasih dulu dong closing statement atau apa gitu Kak buat teman-teman, wejangan buat yang nonton ini sampai akhir gitu. Oh, jangan untuk anak-anak yang nonton ya. Kalau dari aku pribadi sih jalanin, bikinlah to the list dari awal semester nih. Misalnya ada anak-anak teman ekonomi bangunan 22, bikinlah to the list apa yang pengen kalian lakuin di kampus ini. Semester 5 mau ngapain, semester 6 mau ngapain, semester 4 mau ngapain. Jadi udah terstandar makro lah to the list kalian mau ngapain. Time managementnya jangan dilupain. Terus juga speak dari akademik itu jangan ditinggalin guys, karena akademik itu yang paling penting sih. Iya, Karena kita harus ada tanggung jawab lah sama orang tua yang membiayai kita. Itu sih. Jadi buat teman-teman nih, apalagi nanti yang masih semester muda atau mungkin nanti maba yang denger, mulailah atur dari awal gitu Kak. Semester ini mau ngapain, semester ini mau ngapain gitu. Biar gak keteteran nantinya Kak ya. Oke, mungkin sekian teman-teman dan terima kasih Kak Mama sudah sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman dengan tema kita time management to become productive student ini. Oke, terima kasih juga Salman dan juga teman-teman IMEPA lainnya, khususnya divisi dari Community Relations. Itu sih aku ucap terima kasih dan semoga yang menonton ambil hikmahnya lah. Iya. Dan juga buang yang nggak baik itu sih. Selingan-selingan Iya, selingan-selingan candaan sandal gurau tuh diwajarkan lah kalau gitu ya. Benar. Oke, sampai jumpa di pandemi podcast selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik pastinya. See you. Dah.